Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Akmalia Kusumani Ayu, NIM U 2017-3042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya review, yaitu Cultural Studies Sudut Pandang Ruang Budaya Pop, yang ditulis oleh B. Parmadi, yang dipublikasikan tahun 2017, banyak 7 halaman. Direview oleh Nila Akmalia tanggal 28 Oktober tahun 2020. Latar belakang mengapa saya memilih jurnal ini dikarenakan sangat berkesinambungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh banyak masyarakat. Apa yang booming di masyarakat, tidak hanya di kalangan remaja tapi juga kalangan ibu-ibu dan juga anak-anak, bahkan ayah-ayah yang masih muda, seperti itu. Nah, untuk budaya cultural studies sendiri dengan ruang budaya pop itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dari cultural studies sendiri itu mengkaji tentang fenomena yang dilakukan sehari-hari. Nah, sedangkan ruang budaya pop itu masuk kepada kajian yang dilakukan setiap hari oleh hampir semua masyarakat, seperti itu. Nah, untuk objeknya sendiri itu adalah ada televisi, fiksi, film, ada contoh kalau objek fiksi itu seperti novel dan lain-lain. Nah, yang masuk ke dalam budaya pop, seperti itu. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri yaitu metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus di sini bukan studi kasus yang terkhusus di wilayah tertentu, tetapi secara umum, seperti itu. Nah, untuk tujuan dari penulisannya itu untuk mengantarkan pembaca yang tertarik pada kajian budaya pop kontemporer. Nah, ataupun sebagai pembanding dari pop zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, untuk pembahasannya sudah ada di Word yang sudah saya kirim di grup. Nah, dari cultural studies sendiri itu dengan budaya pop, kenapa budaya pop masuk dalam cultural studies? Karena budaya pop sendiri itu digandrungi masyarakat setiap hari, bahkan banyak anak-anak yang menyanyikan lagu pop, entah itu Indonesia, entah itu dari luar negeri. Mereka sangat menyukai karena lirik-lirik dari musik pop sendiri itu sangat mewakili kehidupan masyarakat. Nah, terutama yang sering digandrungi oleh masyarakat remaja, yaitu tentang konsep percintaan, seperti itu. Kemudian kalau untuk ibu-ibu biasanya konsep kehidupan sehari-hari seperti kelengkapan kehidupan, bagaimana susahnya menjadi seorang istri, bagaimana susahnya menjadi seorang ayah, bagaimana menjaga tali hubungan antara suami istri, seperti itu. Musik-musik pop yang seperti jalinan kasih itu sangat berpengaruh, terutama di Indonesia. Nah, untuk produksi musik pop sendiri itu ada beberapa macam hal yang memang seperti unsur-unsur yang harus ada dalam proses untuk publikasi dari musik pop itu sendiri. Yang pertama yaitu publikasi tersebut biasa dilakukan di televisi ataupun di macam film, seperti itu. Produksinya itu biasanya penuh dengan makna dan juga bersifat kompleks, jadi mudah diingat oleh masyarakat, seperti itu. Mudah diingat dan juga mewakili dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa mengenal hal tersebut lebih lama. Nah, kemudian pesan dari komunikasi sosial
merupakan praktek yang masuk ke dalam problematis aktivitas. Kenapa seperti itu? Karena televisi sendiri itu adalah suatu budaya pop akhir abad 20. Nah, televisi juga merupakan hal yang paling populer. Seperti itu. Selain televisi, di sini di jurnal ini dijelaskan tentang televisi, tapi lebih lengkapnya sekarang lebih ada banyak objek, yaitu seperti YouTube, konten-konten yang berada di sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu terdapat beberapa poin yang bisa diidentifikasi sebagai dasar-dasar terbentuknya budaya populer. Nah, jadi ketika kalian membaca jurnal tersebut, kalian bisa membaca poin-poin di mana poin tersebut seperti televisi itu dasar dari terbentuknya budaya populer. Kemudian menemukan sudut pandang beberapa orang seperti tokoh-tokoh klasik, contohnya Ferdinand de Saussure. Nah, kemudian untuk kekurangannya yaitu kata-kata konklusi yang ada di dalam jurnal tersebut untuk orang awam itu sangat rumit seperti itu. Kalau digabungkan dari poin ke poin itu kata-kata konklusinya itu sangat kurang gitu. Jadi untuk pembaca awam itu kurang nyambung kalau seumpamanya membaca jurnal tersebut. Nah, meskipun pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari itu sangat nyambung dengan jurnal tersebut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sudut pandang dan ruang kultural studies pada budaya pop adalah pada aspek relasi budaya dan kekuasaan yang dapat dilihat dalam budaya pop, mengacu fenomena tradisi kajian budaya, terus menilai konsep budaya atau kulturalnya, kemudian merupakan konsep yang disebut menjadi suatu alat bantu yang kurang lebih memiliki nilai guna. Nah, seperti itu. Nah, untuk hubungan dengan RPPS yaitu budaya massa dan budaya populer. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.